Firman berkata, bangsa mana yang punya Allah seperti yang kita sembah, yang begitu dekat dengan kita. Sejak zaman Musa, sebelum orang-orang pilihan berani memanggil dia Bapa, sejak zaman Musa, ketika orang masih sembah dengan kata Adonai, sejak zaman Musa, ketika belum ada satu orang pun berani mengajari kita memanggil dia Bapa, firman sudah berkata, bangsa mana yang seperti kita, yang punya Allah begitu dekat dengan kita. Pada saat kita berseru, kita memanggil kepadanya, dia ada dan dia mendengar seruan dan doa kita. Ribuan tahun setelah Musa, Yesus hadir dan lahir di dunia. Seorang muridnya berkata, ajari kami berdoa. Dan Tuhan berkata, inilah yang harus kamu ucapkan kalau engkau berdoa. Dan dia berkata, Bapa, Bapa. Bisakah kita membayangkan, kalau zaman Musa saja tidak ada yang punya kedekatan seperti umat pilihannya, apalagi hari ini kita orang-orang tebusannya. Kalau hari ini engkau dan saya berkata, Yesus, aku perlu engkau. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia Tuhan yang tidak tuli. Dia Tuhan yang mendengar. Dia Tuhan yang turut merasakan semua penderitaan dan kesakitan kita. Saya mau ajak, naikkan lagi lagu ini beberapa kali, keluar dari hatimu. Dan mari kita lihat apa yang Tuhan akan buat ketika umatnya berseru-seru kepadanya hari ini. Mari semua angkat tangan dan katakan, keluar dari segenap hati kita. Jangan nyanyi setengah hati, nyanyi segenap hati. Biar anugerahnya turun buat kita semua hari ini. Anda perlu Yesus, saya perlu Yesus. Semua kita perlu. Katakan, Tuhan, ini doa kami, doa kami Tuhan. Tuhan, tanganmu tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau anak-anakmu. Apa yang tidak pernah kami duga Engkau beri dalam hidup kami, hambanya minta kekuatan daripadamu dialirkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, alirkan kekuatan daripadamu. Alirkan kekuatan daripadamu. Alirkan kekuatan daripadamu. Jadi kuat dalam nama Yesus. Jadi kuat dalam nama Yesus. Jadi kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semua angkat tangan sama-sama sekali lagi. Memintakan anugerah, berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami pagi hari ini. Apapun yang kami lewati, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau Tuhan akan memampukan kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Dan ajari kami hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Sekalipun seringkali tidak semudah yang kami pikir, tapi tetap Tuhan kami setia dan itu tidak pernah kami ragukan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak akan membuat satu orang pun pulang kecewa, tapi Engkau membuat setiap kami pulang puas karena kami berjumpa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Permuliakan nama-Mu lewat sabda-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap diberkati berkata, amen, amen, amen. Silakan duduk saudara. Mari kita ambil Alkitab, buka 2 Samuel pasal yang ke-6. Saya akan mengajak kita melihat mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. Di rumah tolong saudara bisa membacakan seluruh pasal ini karena ini indah sekali. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita lihat satu bagian dari kisah ini. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Dan sebelum saya bacakan, saya mau sampaikan, selesai kita mendengar dan belajar firman, kami akan berdoa mentahbiskan akan Pak Mulyadi Irawan dan Pak
Sugiarto sebagai pendeta muda mulai pagi hari ini. Amen, saudara. Banyak orang yang banyak pernikahan, banyak urusan konseling, dan tenaga pendeta kita tidak memadai lagi. Jadi sudah waktunya mereka juga diperas lebih banyak lagi tenaganya, sehingga mulai hari ini mereka bisa lakukan akan tugas sakramen juga untuk memberkati jemaat Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina yang tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Saya mau gambarkan sesuatu buat saudara, tolong whiteboardnya, dan kain itu saya perlu juga. Saya mau tunjukkan akan sebuah cara pandang yang berbeda, yang tidak utuh, yang akan sangat berbahaya dan melemahkan hidup kita. Orang Kristen yang tidak bisa memandang dengan utuh akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita atau hidup orang lain, dia akan punya sebuah penilaian yang sangat salah, fatal, dan mengerikan sekali. Dan orang seperti ini akan bisa sampai titik dia bahkan bukan hanya menjamah yang diurapi, dia malah menjamah akan Tuhan sendiri dengan kekurang ajarannya. Dan Alkitab berkata Mikal binti Saul, Alkitab berkata tidak mempunyai anak sampai hari matinya. Ada banyak penafsiran, ada yang berkata dia mati muda, ada yang berkata bahwa dia mati tua dan tetap tidak punya anak. Dan kalau kita perhatikan apapun tafsirannya, tetap sejak saat itu nama Mikal tidak pernah muncul lagi dalam Alkitab. Karena seperti Tuhan berkata, sudah habis peranmu sampai di sini. Apa yang salah dari orang yang bernama Mikal ini? Apa yang tidak bisa dia lihat sebenarnya? Dan ini kebanyakan orang Kristen menghadapi kehidupan kita, menghadapi Tuhan bekerja dengan cara pandang yang sama salahnya dengan yang dibuat oleh Mikal. Nah, saya mau tunjukkan sebuah gambar, saya mau gambar sesuatu, saya harap akan menolong Anda untuk melihat akan gambaran yang sebenarnya. Perhatikan. Saya akan menggambar tabut Tuhan di sini. Oke? Ada tabut Tuhan di sini. Dan tabut ini diangkat oleh imam. Ada imam yang mengangkat akan tabut Tuhan. Oke? Supaya bagus saya tambah sedikit, saudara. Tabut Tuhan. Ada Shekinah glory, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa.
Di belakangnya adalah orang-orang yang meniup shofar. Mereka para imam yang menari-nari, mereka bersuka cita di hadapan Tuhan. Mereka lakukan dengan segenap hati. Para imam sedang berjalan dan mereka mengiringi akan tabut Tuhan ini. Lalat tidak boleh ikut di sini. Alright. Lalu kemudian lalat aja pengen cari hadirat Tuhan, saudara. Oke, rombongan besar sekali di sini. Di depan mereka ada yang namanya Raja Daud. Dia menari, saudara. Kalau begitu, Pak, anggaplah begitu. Di depan dia lagi ada wanita-wanita yang ikut menari pakai rebana. Oke. Banyak wanita-wanita. Ini apa, Pak? Agak gede yang ini. Semua jenis bisa. Daud menari-nari. Right? Gambarnya oke juga ya, saudara. Yang penting Anda mengerti. Saya harap bisa dibantu semaksimal mungkin di kamera. Coba sorot gambarnya. Nyorot saya terlalu banyak. Sorot gambarnya supaya mereka mengerti yang di belakang. Tolong sorot gambarnya aja. Alright? Thank you. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi sebenarnya. Ini yang terjadi. Kalau kita jeli membaca Alkitab, firman berkata, tiap 6 langkah mereka menyembelih korban. Jadi kemungkinan besar, ini tempat ini penuh dengan darah sebetulnya. Tempat ini penuh dengan darah. Nah, Mikal itu anak Saul. Anda harus mengerti dari awal, hidup di istana, dibesarkan di istana. Ketika Daud harus pergi dari ayahnya, dari Saul, Daud mengalami begitu banyak perjalanan pengalaman dengan Tuhan. Mikal tidak mengalami terlalu banyak. Apa yang terjadi? Pada waktu dia dari loteng, dia melihat, dia buka jendela dan dia melihat yang terjadi ini. Sebenarnya yang dilihat Mikal, somebody help me. Yang dilihat Mikal, ini bukan sulapan. Untuk membuat Anda mengerti itu susah juga loh, saudara. Oke, ya cukup, Pak. Yang dilihat Mikal hanya ini kan. Coba baca itu pernyataannya. Raja Israel hari ini menghinakan dirinya, menelanjangi dirinya di depan budak-budak perempuan. Betul nggak? Mikal sama sekali tidak menyinggung soal peraraan, soal tabut Tuhan, nothing. Dia tidak menyinggung sama sekali. Dan dia selalu merasa, aku tidak pernah menyinggung Tuhan. Dia hanya melihat sebuah pemandangan. Digeser aja, Pak, tarik, supaya Bapak tinggal. Oke. Ya, cukup, Pak. Kasih. Selalu dia hanya berkata begini, yang aku lihat ini adalah aku lihat suamiku yang raja menghinakan diri di depan budak-budak perempuan. Nah, Anda harus tahu backgroundnya bahwa ketika Daud pulang dari perantauannya dikejar oleh mertuanya, kemudian jadi raja, dia itu pulang bawa langsung minimal 2 istri. Mikal berkata, aku tunggu kamu, engkau di luar sana kawin 2 kali, undanganmu tidak engkau kirim. Kawin aja. Di antaranya dengan Abigail. So dia pulang, hari itu dia melihat suaminya menari-nari. Alkitab berkata, dia pakai kain lenan, dia pakai pakaian lenan, tidak pakai jubah raja, dan dia lompat-lompat. Kalau dibayangkan, saudara, besar kemungkinan kebuka semua itu badannya. Minimal bajunya kebuka semua, dia lompat-lompat sekuat tenaga, dan di depannya para wanita menari. Tipikal seorang istri yang cemburu melihat suaminya menari dengan perempuan-perempuan lain. Ngerti, saudara? Yang dilihat dia cuma bagian ini. Dan dengan bagian yang dilihat inilah keluar sebuah penghakiman dan penilaian yang berkata, kamu ini raja, tidak pantas seperti itu. Engkau menghinakan dirimu hari ini.
Dan Alkitab berkata, dia memandang rendah akan Daud. Dalam kehidupan kita, seringkali kita melihat segala sesuatu dalam keadaan terpenggal seperti ini. Kalau kita melihat semuanya terpenggal seperti ini, maka kita dengan gampang sekali akan menyatakan sebuah pernyataan-pernyataan yang salah. Kita melihat segala sesuatunya serba sepotong dan terpenggal. Kita punya analisa, pertimbangan, penilaian sendiri yang berdasarkan yang kita lihat dengan pandangan yang cuma sepenggal itu. Dan ini yang berbahaya, karena kalau hanya ini yang dilihat, maka ada begitu banyak analisa kita buat. Kalau kita bukan Mikal misalnya, kita politikus, kita berkata, oh, secara budaya ini melanggar rancangan undang-undang porno aksi. Ya toh? Kenapa? Roh buka-buka baju di depan orang lain. Ini harus dibuat pansus untuk mengadili Raja Daud. Oke? Kalau Anda seorang militer, engkau berkata, ini bukan contoh yang baik. Raja kita ternyata bukan pria sejati. Dia lemah gemulai. Laki atau perempuan, atau di tengah-tengah. Secara militer, raja kita harus seorang panglima perang. Kita mau punya raja yang seorang giant killer. Daud, seorang pembunuh raksasa. Kita mau raja kita tetap punya reputasi sebagai seorang pembunuh raksasa dan bukan seorang penari. Kalau Anda lihat sisi budaya, orang berkata begini, secara budaya ini kurang bagus. Tariannya tidak beraturan, sembarangan. Harus ditata dong geraknya, ya kan? Pemain rebana kita aja latihan terus, nata gerak, ya kan? Harus dilatih dong. Ini secara sisi kebudayaan kurang tinggi ini, mempermalukan kita umat pilihan Tuhan. Lalu orang berkata lagi mungkin, secara ekonomis ini pemborosan. Setiap 6 langkah lembu disembelih. Berapa duit dikeluarkan? Berapa banyak yang mati? Pemborosan. Apakah hanya sebagai sebuah tarian kita harus memboroskan begitu rupa? Orang agamawi berkata, ini jelas bukan rohani ini. Ini kedagingan semua. Laki perempuan nari seperti ini, seperti di diskotik katanya. Ini pasti bukan gereja, ini pasti bukan Tuhan, ini pasti hal yang duniawi. Daud kok menari, emangnya Tuhan suka musik hip hop katanya. Lalu orang berkata, ini pasti bukan Tuhan, ini pasti bukan rohani, ini semuanya salah. Dari semua aspek. Waktu kita melihat pemandangan seperti itu, maka cara berpikir kita segera akan berubah. Pandangan kita akan berubah. Dan dengan gampang kita pandang rendah seseorang atas apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena kita melihat hanya sepenggal. Kita melihat hanya sepotong. Kita tidak melihat semuanya secara keseluruhan. Perhatikan saudara. Apa yang terjadi kalau saya lepaskan kainnya? Anda melihat sesuatu yang berbeda di sini. Yang membuat berbeda di mana? Ini loh. Karena itu dalam perikop itu 3 kali ada pernyataan Daud melakukannya di hadapan Tuhan. Ini akan kita tafsir begitu banyak secara pikiran manusia. Anda bisa menafsir banyak kejadian dalam kehidupan kita secara manusia dengan cara melihat hanya sepenggal. Begitu ini muncul tabutnya, semua analisa kita semua akan berantakan dan tidak berarti. Sebab bagi dia segala-galanya akan kita lakukan. Amen saudara. Itu yang harus Anda perhatikan. Demikian juga ketika engkau melihat akan kehidupan kita. Seringkali kita melihat semuanya sepenggal. Kita melihat sesuatu yang sepotong. Kita berkata, habis hidup saya. Elisa di kota Dotan.
dikepung oleh tentara Aram. Begitu banyak. Alkitab mengatakan pagi-pagi budaknya keluar melihat dikepung begitu banyak. Dia berkata, celaka Tuhanku, apa yang harus kita buat? Kota ini dikepung musuh begitu banyak. Elisa berkata, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Dan dia berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau buka matanya. Dan ketika dibuka matanya, kelihatan semua gambarannya utuh seperti ini. Dan dia melihat begitu banyak pasukan Tuhan mengelilingi dan menjagai mereka. Poin saya pagi ini adalah, lihat segala sesuatunya dengan mata yang utuh. Lihat dengan sudut pandang yang bagus dan sempurna. Lihat, jangan punya lingkup pandang yang sempit. Ini berbahaya sekali. Lingkup pandang yang sempit, yang hanya menimbang semua dari sisi manusia, akan membuat kita kehilangan Tuhan. Kita berani sembrono, dan kita juga bukan orang yang bisa percaya kepadanya. Ananias dan Safira berbuat yang sama. Alkitab berkata, mereka menjual akan tanahnya. Kalau Anda membaca pada waktu itu, banyak anak-anak Tuhan menjual tanahnya, diberikan semua kepada Tuhan. Rupanya Ananias dan Safira merasa kalau mereka tidak berbuat seperti itu, gengsi mereka jatuh. Mereka berkata, ayo kita jual tanah kita. Tapi hati mereka tidak rela memberikan seluruhnya. Tapi gengsinya besar, tidak memberikan seluruhnya, takut dipermalukan oleh orang. Lalu mereka sepakat, mari kita tipu Petrus. Kita berkata kita jual dan semuanya kita berikan, padahal sebagian mereka simpan. Suatu hari Ananias datang, dia menghadap Petrus di kebaktian dan dia berkata, ini semua penjualan tanahku, aku berikan semua hasilnya bagi Tuhan. Petrus berkata, benar, engkau berikan semuanya? Dia berkata, ya, semuanya. Ananias tidak melihat ada Tuhan di situ. Dan Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Dia berkata, kalau tanah itu kau tetap miliki, itu milikmu, engkau jual, duitnya juga milikmu. Tuhan tidak meminta apapun dari engkau hari ini. Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Perkataan itu merupakan perkataan yang akhirnya membuat Ananias jatuh, rebah dan mati. Safira datang, tidak tahu yang terjadi apa. Ditanya hal yang sama dan jawabnya sama dan mati juga seperti suaminya. Mengapa? Petrus berkata, engkau mendustai Roh Kudus. Ada Tuhan yang di depan mereka yang tidak bisa mereka lihat. Orang Kristen yang melihat semuanya sepotong, tidak bisa melihat Tuhan ada bersama dengan dia, Anda dalam bahaya besar. Imanmu gampang goyah. Engkau tidak pernah bisa hidup benar seperti yang Tuhan mau. Takut akan Tuhan tidak ada dalam hidup saudara. Engkau berbuat apapun yang engkau mau. Kenapa? Karena engkau tidak melihat akan bagian ini dalam kehidupan kita. Mari belajar, saudara sekalian. Jangan melihat hanya sepotong. Jangan hanya melihat bagian tertentu, bagian sisi manusianya. Itu akan membuat kelihatannya hidup itu bisa dianalisa dengan begitu gampang. Tapi satu hal ini membuat semuanya berbeda. Beda. Semuanya beda. Hanya karena satu ini. Tuhan di tengah-tengah kita. Kehadiran Tuhan membuat semuanya beda. Saya tinggal di daerah Manyaran. Kalau naik sedikit ada makam keluarga seorang pejabat yang tinggal di Jakarta. Saya nggak sebut nama beliau karena masih menjabat. Makam keluarganya di sana. Di daerah dekat perumahan saya ada jalan beberapa meter yang merupakan patahan. Sering kali rusak. Saya perhatikan loh saudara. Karena saya sering ke Ungaran. Ada bulan-bulan tertentu yang jalan itu mesti mulus dan bagus. Tidak pernah dibiarkan bergelombang. Anda tahu kenapa? Si pejabat
itu tengokin kuburan dari keluarganya, makam keluarganya. Kalau beliau lewat, semuanya berbeda. Kalau rakyat lewat, begini-begini. Karena ada orang itu lewat, mulus. Satu hari ada teman kita yang dapat order sesuatu dari beliau. Saya berkata begini, titip ya. Dari warga, saya berkata, sering-sering mampir ke kampung halamannya. Di warga, bapak dan ibu diminta sering-sering mampir ke sana. Loh, saya sering mampir kok. Kenapa katanya? Kalau bapak dan ibu sering mampir, jalannya mulus terus. Mereka tertawa, mereka tahu itu benar, saudara. Satu orang membuat perbedaan buat rakyat seperti kita-kita, saudara. Saya biasa ke Ungaran naik kuda ketika sampai di tempat itu. Serius. Tapi ada bulan-bulan yang saya tahu ketika mulus, saya pasti mengerti itu baru saja atau segera akan beliau lewat jalan itu. Anda tahu perbedaan? Satu hal aja, satu pribadi bisa membuat semuanya berbeda dan tidak sama. Kalau kita tutupi bagian ini, Anda boleh analisa dengan cara manusiamu kehidupan kita. Tapi tiba-tiba semuanya berubah hanya karena satu pribadi, Tuhan di tengah-tengah kita. Dan Dia Tuhan yang berkata, aku tidak meninggalkan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Pertanyaannya begini, saudara. Mengapa Mikal tidak bisa melihat pemandangan ini? Mengapa Mikal hanya melihat sepotong? Apa yang tidak bisa nampak itu adalah yang paling penting dalam hidupnya. Kenapa dia tidak bisa lihat itu? Coba buka apa yang Mazmur katakan. Dan saya percaya ini kuncinya. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Saya baca dulu ayat yang pertama supaya Anda tahu ini Mazmur terjadi kapan terjadinya. Mazmur 34 ayat yang pertama, Alkitab berkata begini. Dari Daud, pada waktu pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Ada satu masa dia mencoba lari dari Saul, dia masuk ke daerah orang Filistin, dia hampir ketangkap. Dia pura-pura gila, pura-pura ayan, sampai ludahnya keluar semua. Ini pemain Piala Oscar nomor 1 lah, pura-pura. Orang bisa pura-pura gila, itu kalau bukan top nggak mungkin. Dia pura-pura gila. Dan akhirnya orang berkata, orang gila. Kalau mereka ngerti ini waras dibunuh, saudara. Karena mereka benci dengan Daud karena dia yang membunuh Goliat. Dia pura-pura tidak waras, dia pura-pura gila. Dan dia diusir, dia pergi, dia selamat. Ketika dia harus pura-pura gila seperti itu. Ketika habis semua martabatnya seperti itu. Keluar Mazmur 34. Dan ayat 9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dia berkata, taste and see, kecap dan lihat. Ini bedanya. Orang yang mengecap Tuhan dan dikecap lewat penderitaan yang panjang, berlarut mungkin, bertahun-tahun harus dilewati. Dan dia bisa mengecap Tuhan, dia bisa melihat. Mikal seumur hidupnya hanya tenggelam dengan persoalan jeritan batinnya dan jiwanya yang pahit. Wanita ini tidak terlalu beruntung nasibnya. Dia cinta betul dengan Daud dan ayahnya tahu Mikal ini kelakuannya nggak baik. Orangnya sangat posesif, ingin mengontrolnya kuat sekali. Dan Saul berkata, kita berikan Mikal kepada Daud supaya jadi jerat bagi Daud. Padahal sebetulnya yang Daud pengen kawini adalah kakaknya bernama Merab. Karena itu yang membuat dia berantem melawan Goliat karena Merab sebetulnya. Merab diberikan orang lain, menurut saya hancur hatinya. Dan kemudian Daud diberi Mikal. Dia tidak berani menolak, karena itu permintaan raja. Dia kawin dengan Mikal. Mikal pernah merasa berjasa
ketika Saul membunuh Daud, dia lepaskan Daud dan biarkan dia pergi. Tapi Daud pergi malah kawin 2 kali. Mikal oleh Saul diberikan ke laki-laki lain. Laki-laki yang lemah dan tidak berdaya. Ketika Daud kembali jadi raja, diambil dengan paksa Mikal, dikembalikan sebagai istrinya. Tapi selama bertahun-tahun itu, Mikal tidak pernah menikmati mengecap Tuhan, walaupun dia punya kesempatan. Saya beritahu sesuatu, saudara. Mengecap Tuhan yang terbaik itu bukan saat Anda sedang bersenang-senang. Mazmur 23 berkata, Dia menyediakan hidangan bagiku. Di mana? Di mana? Di hadapan para lawanku. Ketika Anda punya musuh dalam hidup saudara, punya pergulatan, punya raksasa, punya banyak persoalan, di depan itulah engkau bisa mengecap kebaikan Tuhan. Karena dia berkata, Tuhan berkata, aku sediakan bagimu anak-anakku hidangan di hadapan lawan-lawanmu. Ketika dalam kesulitan, pergulatan yang paling berat itulah dia berkata, kecap, makan, nikmati, rasakan, dan lihat betapa baiknya Tuhan. Daud mengalami. Sampai ketika jadi orang yang pura-pura gila, keluar pewahyuan berkata, di tengah-tengah keadaan seperti ini, aku mengecap Tuhan. Banyak orang berkata, oh saya mengecap waktu dia memberkati saya. Saya berkata, enggak terlalu menurut saya. Justru ketika engkau menghadapi kesulitan, persoalan seperti ini, kecap Tuhan dan engkau akan melihat, taste and see, kecap dan lihatlah. Ketika engkau mulai mengecap itu, engkau melihat terbuka semuanya. Engkau berkata, aku lakukan semua di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Aku tidak peduli reputasiku, aku akan merendahkan diriku di hadapan Tuhan yang mengangkat aku sebagai raja. Tapi Mikal sibuk dengan kepahitannya sendiri. Dia sibuk dengan semua perasaan, robek jiwanya, ambisi yang tidak pernah kesampaian. Dia hanya ribut soal itu dan tidak pernah dia kecap Tuhan dalam hidupnya. Orang bisa melihat, saudara, justru di tengah-tengah kita mengecap sesuatu lewat penderitaan. Alkitab mengatakan, satu hari 2 orang murid jalan di jalan menuju ke kota Emmaus. Mereka berbincang-bincang dengan hati yang hancur. Mereka berkata, Yesus yang kami puja selama ini, kami anggap sebagai raja yang luar biasa, ternyata mati di kayu salib. Mereka mendengar katanya dia telah bangkit, tapi hati mereka nggak terlalu percaya. Mereka berdua ngobrol tentang Tuhan dengan hati galau, sedih banget. Mereka balik ke Emmaus. Di tengah jalan, Tuhan samperin mereka. Dia bilang, hei, apa kabar? Oh baik. 2 orang ngomong tentang Yesus. Yang diomongin muncul di tengah-tengah mereka. Mereka tidak bisa melihat. Alkitab berkata ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu mereka berbincang-bincang, Tuhan berkata, kamu ini memang bebal. Kamu tidak tahu segala sesuatu. Dan dia mulai cerita yang Musa katakan, sampai semua nabi katakan tentang dirinya. Dia ngomong. Hati mereka berkobar-kobar, roh mereka menyala, mereka berkobar-kobar. Tapi tidak ada satu pun dari mereka, dari 2 di antara mereka, yang matanya bisa melihat bahwa itu Yesus. Anda tahu sampai kapan? Sampai ketika mereka tiba di Emmaus. Dan perhatikan Alkitab berkata, Yesus seakan-akan hendak meneruskan perjalanannya. Anda harus mengerti pribadi Tuhan, kata seakan-akan itu. Hanya orang yang punya hati yang melekat ke dia akan ngerti bahasa hatinya. Kalau Anda tidak ngerti bahasa hatinya, engkau akan berkata, oh ya sudah, mau pergi ya? Go ahead, silahkan. Seakan-akan. Orang ini cukup ngerti rupanya. Mereka mendesak Yesus dan berkata, tinggallah bersama dengan kami. Anda tahu kapan saatnya mereka melihat memandang Tuhan? Waktu mereka duduk makan, Tuhan mengambil roti. Dia mengucap syukur. Dia mulai pecahkan. Dan di saat roti diangkat dengan ucapan syukur dan mulai dipecah, Alkitab berkata,
terbukalah mata mereka dan mereka mengenal siapa itu Yesus. Selalu ada saat sacrifice, korban, kehancuran dipecah dalamnya. Selalu mesti lewat sebuah salib dalam hidup kita. Selalu mesti ada yang namanya penderitaan, suffering, untuk orang bisa mengecap Tuhan. Dan saat orang mengecap, orang bisa melihat. Waktu mereka siap makan, yang dimakan apa? Roti yang dipecahkan. Terbuka mata mereka. Dan mereka mengerti itu Yesus. Taste and see. Saya mengerti banyak orang susah di antara kita. Banyak orang sedang dalam keadaan tertekan di tengah-tengah kita. Jangan memilih seperti Mikal yang hanya meratapi keberadaannya tanpa pernah mengecap Tuhan di tengah-tengah penderitaanmu. Jangan seperti Mikal yang hanya meratapi tangisan batinnya tanpa mengecap Tuhan di tengah-tengah kesakitanmu. Jangan seperti Mikal yang hanya ingin perasaannya dituruti tanpa bisa mengecap Tuhan di tengah-tengah semua robekan jiwanya. Di tengah-tengah keadaan yang paling berat dalam hidupmu, biarkan Mazmur ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang harus lari menghindar dari orang lain. Engkau mungkin begitu banyak orang nagih Anda dan Anda belum bisa bayar. Engkau seperti Daud yang lari. Setiap dering telepon begitu menyesakkan dan mengerikan. Ada orang-orang karena masalah-masalah lain begitu berat menghadapi hari demi hari dalam hidupmu. Dan seringkali harus pura-pura ini, pura-pura itu, pura-pura ini, pura-pura itu. Engkau sesak sekali, saya berkata. Disitulah dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sebab hidangan itu disediakan di hadapan para lawan kita. Amen, saudara. Hidangan itu disediakan di hadapan para lawan kita. Saat-saat terakhir Yesus, setiap kali dia makan sesuatu, dia makan di hadapan lawan-lawannya. Perjamuan terakhir, dia makan di hadapan iblis yang sudah siap merasuk Yudas. Saat dia bangkit, dia minta ikan dan dia makan ikan di depan murid-muridnya yang ketakutan menutup pintu, takut musuh akan menyergap dan membinasakan mereka. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Saya berdoa pagi hari ini, tidak ada lagi orang yang seperti Mikal. Di tengah penderitaannya engkau tidak bisa mengecap Tuhan. Saya berdoa semua kita, kesulitan seperti apapun, mari kecap Tuhan dalam hidup kita. Taste and see, kecap dan lihat. Jangan lihat hidupmu hanya sepotong. Engkau berkata, habis Pak hidup saya. No, lihat Tuhan di situ. Lihat Tuhan di situ. Lihat Tuhan di situ. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Tutup Alkitab, saudara. Mari angkat tangan sama-sama. Naikkan lagu tadi, Yesusku perlu, Yesusku perlu. Dan arahkan hatimu hanya kepada Tuhan yang Maha Baik. Dan Tuhan hamba telah sampaikan pesanmu yang singkat pagi hari ini buat kami semua. Tapi kami mau belajar mengerti. Kesulitan demi kesulitan boleh datang, tapi itu saat terbaik Anda mengecap Tuhan. Kalau engkau mengecap, kau bisa melihatnya. Tidak ada penderitaan tanpa orang bisa mengecap Tuhan di dalamnya sebetulnya. Engkau boleh susah, engkau boleh menderita, engkau boleh tertekan. Kecap Tuhan. Kecap Tuhan. Nikmati saat-saat terbaikmu. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, Yesusku perlu. Yesusku perlu. Yesusku perlu. Yesus yang ku perlu. Yesusku perlu.
ditulis dalam penjara. Surat-surat yang mewarnai yang namanya perjanjian baru. Ditulis bukan ketika dia sedang menikmati keindahan hadirat Tuhan di bait Allah. Ditulis bukan ketika dia sedang menghadapi revival besar yang dia pimpin. Tapi ditulis ketika dia dibelenggu dalam penjara. Penjara zaman itu tidak mengenal yang namanya hak asasi manusia. Orang di penjara dirampas semua haknya, hidupnya seperti binatang, bahkan tidak mendapatkan sinar matahari, hidup dengan kotorannya sendiri, dan tidak pernah ada orang bisa menikmati saat-saat seperti itu. Tapi warna perjanjian baru jelas. Warna dari orang bernama Paulus yang menulis semua yang dia tulis itu sebagian besar justru ketika dia dalam penjara. Di saat yang paling tidak enak, dia mengecap Tuhan dan pewahyuan Tuhan mengalir begitu deras. Berabad-abad sudah lewat sampai hari ini. Orang membaca, mengagumi, terinspirasi, ditemplak, diubah oleh karena surat-suratnya. Daud pun berkata, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Justru ketika hidup kita penuh tantangan, justru ketika semuanya berat, justru ketika semuanya sepertinya tidak ada harapan, ketika dia harus pura-pura gila, pura-pura tidak waras di depan raja musuh, dia pernah merendahkan dirinya sampai tidak punya martabat lagi. Di situ dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya kagum dengan orang-orang seperti ini. Tapi Roh Kudus berkata pagi hari ini, aku mau anak-anakku juga seperti itu. Di tengah-tengah engkau menghadapi lawanmu, di tengah-tengah engkau dipermalukan, di tengah-tengah harus pura-pura ini, pura-pura itu, hidup dalam kepura-puraan. Orang mungkin berkata engkau munafik, tapi engkau berkata aku sedang merendahkan diriku, aku direndahkan habis hari-hari ini. Biarkan Mazmur yang sama keluar dari hidupmu berkata, taste and see, kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Hanya saat-saat seperti ini, saudara, Anda bisa mengecap Tuhan yang seutuhnya. Jangan ada orang yang menyerah, jangan ada yang goyah, jangan ada yang patah semangat, jangan ada yang berkata aku akan sudahi semuanya. Mari kuat. Karena ketika engkau mulai menikmati mengecap Tuhan, matamu akan terbuka. Seperti pelayan Elisa, dibuka matanya dan melihat yang menyertai kita lebih banyak dari yang melawan kita. Dan hari itu keadaan dibalik Tuhan. Karena ketika kita melihat Tuhan bersama dengan kita, kalau Tuhan bersama kita, firman berkata, siapa lawan kita? Saya ingat ketika sekolah minggu saya nyanyikan lagu itu dan kami semua teriak, tidak ada. Dan saya mau juga dalam rohmu kau juga berkata, kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tidak ada satu pun yang tahan dengan pencipta. Karena hanya satu pencipta kita, Tuhan kita. Dan dia bersama dengan kita. Angkat tanganmu sama-sama saya lagi. Hamba berdoa berkati Tuhan. Pegang tangan-tangan kami. Kuatkan dan jangan goyah. Apapun yang kami lewati, Engkau memberikan kekuatan yang luar biasa. Kami mengecap supaya kami bisa melihat. Hanya kalau kami kecap Tuhan, kami bisa melihat seluruhnya gambaran hidup kami utuh ya Tuhan. Jauhkan dari kami seperti Mikal yang hanya melihat sepotong dan tidak melihat utuh apa yang terjadi. Biarkan kami berkata di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Semuanya karena di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan pegang tangan hamba-Mu terbatas, kekuatan manusia terbatas. Yesus itu penyelamat jiwa kami. He's the savior of my soul.
Angkat tangan lagi. Mari angkat tangan lagi. Katakan, He's the Savior of my soul. Thank you, Lord. Tuhan, sejak pagi hari ini Kau kuatkan jiwa kami. Karena ini yang sering kali lemah dan berontak dan tidak berdaya. Hambanya minta kuatkan jiwa kami mulai hari ini. Kuatkan jiwa kami. Tahu di saat-saat seperti ini, kami mengecap Tuhan dalam anugerah yang luar biasa. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terlewatkan, berkati Tuhan, berkati. Berkati. Saya mau undang Pak Sugi dan Ibu, Pak Mul dan Ibu maju ke depan. Mari semua berdiri sama-sama. Hari kita mau tahbiskan, kita mau doakan mereka. Kita tidak pernah buat yang rame dengan pentahbisan. Anda tahu kenapa? Kita akan rayakan di saat kita bertemu dengan Tuhan aja, saudara. Hari-hari seperti ini adalah hari permulaan. Ada orang berkata, mulai dengan sebuah langkah pertama. Saya masih ingat Pak Adi pernah berkata, yang penting kata akhirnya. Kita memulai sesuatu dengan baik. Mereka sudah bertahun-tahun bersama-sama dengan kita. Kita semua mengerti akan kualitas yang mereka di dalam dan tahu panggilan Tuhan. Sudah waktunya mereka memberikan hidup lebih lagi buat Tuhan, sehingga semua hal yang sakramental mereka bisa layani. Mari semua kedangkan tangan, minta tolong berlutut, bapak-bapak berlutut sama-sama. Mari Pak Yos. Pastoral kami yang lain, sebagian tugas di satelit, karena banyak pendeta-pendeta kita yang lagi ikut KKR Benihin. Dan banyak yang ikut KKR Benihin, sekian belas orang, supaya mereka pulang dan membawa kesembuhan ilahi di tengah-tengah kita. Siapa tahu minggu depan ada punya berapa belas Benihin yang kita di tengah-tengah kita ya. Mestinya minggu depan semua yang sakit sembuh, dan sakit kanker sembuh, kantong kering juga sembuh, tumor sembuh, ya kan? Yang tidak punya mobil timor juga sembuh, semuanya sembuhlah. Kita berdoa anugerah Tuhan dicurahkan. Tapi hari ini mari kita sebagai jemaat kedangkan tangan sama-sama. Dan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau penyelamat jiwa kami, Engkau yang panggil akan hamba-hamba-Mu hari ini Tuhan. Dalam jajaran pastoral mereka telah sekian tahun setia dengan anugerah Tuhan. Tapi hari ini hamba mintakan jaminan dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan mereka menyelesaikan tugas penggembalaan ini sampai garis akhir. Dan mulai hari ini, gelar kependetaan mereka sandang. Tidak untuk sosial, tapi di hadapan Tuhan. Diteguhkan Tuhan mulai hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap kuat mengiring Tuhan sampai akhir. Diteguhkan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, tetap kuat mengiring Tuhan sampai akhir. Berikan hati kepada jiwa-jiwa, tahu bahwa mereka milik Tuhan dan bukan milik kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan kedua hamba-Mu dan keluarganya dalam tangan Tuhan. Sejak hari ini, biarkan kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah mereka dengan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.